Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas video wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang beranggotakan Saya Fania Hairunisa Lubis. saya Anggi Anggreni Bruketaran, Saya Audrey Viva Listibiran. saya Nurhaliza Bandaso. Saya Dewarni Siregar. Baiklah, jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di kampus UIN, yaitu usaha Indogrosir. Saksikan videonya, guys. Assalamualaikum, Pak. Salam. Di sini kami izin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak. Pertanyaannya itu bagaimana Bapak memulai usaha ini dan seberapa penting komunikasi itu dalam proses awalnya, Pak? Bapak mulai usaha ini kan Bapak tadinya kerja di Bank Mandiri. Nah, menjelang pensiun Bapak kan mencari terobosan baru, kegiatan apa aja akan Bapak lakukan setelah pensiun. Kemudian Bapak bertemulah sama Pak Ade dari Indogrosir menawarkan kerjasama buka minimarket ini. Itu awal mulanya Bapak membuka minimarket ini. Baru pertanyaan yang kedua itu, Pak, dalam menjalankan usaha ini siapa saja pihak yang Bapak ajak komunikasi secara rutin, Pak? Yang tentu yang jelas ya pihak Indogrosir, pertama dari manajernya, kemudian survei lapangan, bagian lapangan, terus bagian teknisinya, ya artinya semua yang terkait di pihak Indogrosir itu Bapak komunikasi secara langsung setiap hari sampai pembukaan terlaksana. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan komunikasi yang sering Bapak hadapin dalam menjalankan bisnis ini? Tantangan saya kalau untuk ke pelanggan nggak ada ya, atau itu konsumen, tapi untuk ke pihak Indogrosir itu kadang-kadang dalam pemesanan itu tidak sesuai dengan pesanan yang saya pesan dengan barang yang datang. Kadang-kadang yang tidak dipesan datang, yang dipesan nggak datang, itu aja komunikasinya. Itu yang lagi kami perbaiki sama-sama lah, seperti itu aja Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi dengan pelanggan lama? Saya selalu berusaha melayani sebaik mungkin, artinya menyapa, terus kalau memang ada promo diskon saya infokan itu, jadi pelanggan pun merasa senang ya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memanfaatkan media sosial untuk komunikasi bisnis? Media sosial paling ke anak saya yang banyak bermain media sosial di IG. Kalau Bapak cuma di WA terus sama langsung ketemu sama konsumen aja kalau Bapak. Terus kalau anak saya ada IG, ada WA, ada TikTok. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan gaya komunikasi Bapak dengan berbagai jenis sifat pelanggan? Kalau yang pembeli mahasiswi Bapak ajak seperti anak-anak Bapak sendiri. Terus kalau misalnya sudah anak-anak, saya Bapak anggap anak-anak, Bapak panggil, nah apa kabar gitu. Kalau yang udah tua juga saya Bapak menghormati lah, Bapak panggil sebagai orang tua gitu. Jadi mereka juga merasa dihargai. Terima kasih. Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak apa kunci komunikasi yang efektif dalam bisnis seperti ini, Pak? Yang paling penting adalah jujur. Ini komunikasi kita harus jujur, terus kita harus cepat tanggap dan sopan. Nanti kalau misalnya pelanggan datang kita tidak sopan, mereka kan tidak akan balik lagi. Namun kalau kita sopan, kita lakukan sebagai pelanggan yang baik, mereka pasti akan balik lagi kembali ke sini ke belanja. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi komplain atau kritik dari pelanggan itu sendiri? Kalau pelanggan komplain, saya dengarkan dulu apa komplainnya. Misalnya memang kesalahan dari Bapak mohon maaf, minta maaf, dan Bapak akan perbaiki. Namun jika memang bukan kesalahan dari Bapak pun tidak akan menyalahkan, tapi Bapak jelaskan dengan bijaksana bahwa yang dibilang itu adalah salah gitu. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak. Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak juga melatih karyawan untuk dalam hal komunikasi? Pastilah, anggaplah seperti karyawan satu kan, saya ajarkan mereka cara menjawab pelanggan dengan sopan, baik di toko maupun lewat pesan. Terus
Karena kan setiap orang yang berinteraksi dengan pelanggan membawa nama baik usaha Bapak. Jadi Bapak juga harus mengajarkan juga pegawai Bapak untuk melakukan melakukan sih. Maksudnya itu berkomunikasi lah dengan baik dengan pelanggan gitu. Jadi kita anggap pelanggan itu adalah mitra kita. Dan selanjutnya Pak, menurut Bapak atau seberapa besar pengaruh komunikasi bisnis terhadap perkembangan UMKM Pak? Sangat besar, karena dengan komunikasi yang baik usaha kecil bisa dikenal luas, pelanggan merasa dekat, dan kerjasama antar pelaku UMKM juga makin kuat. Intinya komunikasi itu jembatan menuju kepercayaan. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi video wawancara dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye bye.